Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik ya. Jadi anak-anakku tetap jaga kesehatan ya, anak-anakku. Ya. Di sini Ibu melihat ada yang tidak hadir ya. Ada. Sebelum lanjut ke materi pembelajaran, silakan anak Rizky dipimpin doa belajarnya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih anak Rizky. Setiap penilaian yang Ibu akan ambil ya. Yang pertama, penilaian sikap ini. Kedua, penilaian keterampilan. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menanyakan sesuatu kepada kalian ya. Tolong perhatiannya semuanya ke sini. Ya. Menurut kalian anak-anak, bisakah kita sebagai manusia itu hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain? Tidak bisa. Karena kita makhluk sosial yang perlu bantuan dari orang lain. Berinteraksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, bagus. Jadi sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Karena dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, kita membutuhkan yang namanya orang lain. Nah, anak-anak, ada yang tahu materi apa kita untuk pertemuan hari ini? Materi tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Iya, bagus. Jadi materi kita hari ini tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini yaitu setelah mempelajari materi pada slide PowerPoint dan buku siswa, serta pengetahuan di internet, diharapkan siswa dapat yang pertama, mendeskripsikan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan tepat dan benar. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan tepat dan benar. Dan yang ketiga, menyajikan hasil analisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan baik dan benar. Adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan interaksi sosial ini? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Iya, bagus ya. Terima kasih, anak Rizky. Maksudnya di sini, dalam hubungan ini harus ada yang namanya timbal balik ya. Ketika ditanya, ada yang menjawab. Kemudian ketika disuruh melakukan, ada yang ikut melakukan. Itu yang disebut dengan secara dinamis. Jadi ada respon di situ ya, anak-anak. Ini mengapa seseorang perlu berinteraksi dengan orang lain? Perlukah kita berinteraksi atau bekerja sama atau berhubungan dengan orang lain? Alasan manusia perlu berinteraksi adalah sudah menjadi kodratnya manusia sebagai makhluk sosial, di mana tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia dan makhluk hidup manusia. Salah satu alasan manusia melakukan berinteraksi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, terima kasih anak Rizky. Iya, memang benar ya. Jadi itu alasan kenapa manusia itu atau orang itu perlu berinteraksi dengan orang lain ya. Karena itu tadi alasan ingin memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi ini ya alasan orang itu melakukan yang namanya interaksi itu karena faktor kebutuhan ya. Di mana kebutuhan manusia itu tidak dapat dipenuhi secara sendiri. Seperti apa yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa sebenarnya yang dimaksud dengan lembaga sosial ini? Adakah hubungan dari lembaga sosial ini dengan interaksi sosial? Ya, silakan Ibu, silakan sama anak Fitria, silakan. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, lembaga sosial ini contohnya anak-anakku seperti lembaga pendidikan, ya.
Nah, apa hubungan antara interaksi sosial ini dengan lembaga sosial seperti lembaga pendidikan di sini, yaitu yang namanya manusia itu kan selalu ingin berkembang, selalu ingin membutuhkan yang namanya pendidikan, membutuhkan yang namanya ilmu. Nah, ilmu dan pendidikan ini hanya kita bisa peroleh dari yang namanya lembaga pendidikan. Jadi si manusia yang membutuhkan ilmu dan membutuhkan pengetahuan ini, dia memerlukan yang namanya guru, memerlukan yang namanya sekolah. Nah, guru dan sekolah itu adanya hanya di lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini merupakan salah satu contoh dari lembaga sosial yang ada di masyarakat. Berikut ini Ibu tampilkan, ada gambar, ada 2 gambar. Kalian lihat di situ? Ada gambar. Ini ada gambar pertama, kedua gambar ini merupakan contoh dari pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, yang pertama ini gambar apa anak-anak? Rumah tangga keluarga. Ya, rumah tangga keluarga. Siapa yang bisa menyebutkan anggota dari lembaga keluarga ini? Siapa-siapa saja? Ayah, ibu, dan anak-anak. Berikut di sini gambar kedua, gambar apa? Kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kegiatan pembelajaran di kelas. Ya. Ini yang disebut dengan lembaga pendidikan, merupakan bagian dari lembaga sosial. Yang pertama, gambar apa? Kegiatan jual beli di pasar. Ini contoh dari yang interaksi sosial yang di bawah naungan lembaga ekonomi. Gambar selanjutnya gambar apa? tempat ibadah. Tempat ibadah. Ya, tempat ibadah dari beberapa kepercayaan. Yang pertama ini, coba siapa yang bisa menyebutkan ini apa? Masjid. Yang ini apa yang di bawah masjid? Pura. Pura ini digunakan oleh kepercayaan apa? Hindu. Hindu, ya benar Hindu. Ini sebelahnya apa? Gereja. Gereja. Digunakan oleh kepercayaan Kristen, mantap. Yang di bawah ini apa? Wihara. Digunakan oleh kepercayaan apa? Buddha. Oke, yang di tengah-tengah ini apa? Anak Kelenteng ini digunakan oleh kepercayaan Konghucu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Apakah agama Konghucu secara sudah diakui di Indonesia sebagai agama oleh masyarakat? Oke, terima kasih Anak Vindra. Di sini temanmu bertanya apakah agama Konghucu ini yang menggunakan bangunan kelenteng ini untuk beribadah, ini apakah agama Konghucu ini sudah diakui di Indonesia? Sudah bisa diakui sebagai kepercayaan di Indonesia. Ada yang bisa? Saya, agama Konghucu sudah diakui di Indonesia. Ada lagi yang lain? Pengakuan agama Konghucu di Indonesia sebenarnya sudah diakui sejak jauh sebelum masa reformasi dimulai. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang mengaku adanya 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Iya, terima kasih Anak Fitria. Sampai di sini pertanyaan terkait materi dari yang pertama Ibu jelaskan tadi tentang interaksi sosial, lembaga sosial, sampai ke contoh daripada pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga. Saya sebutkan contoh-contoh pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ada lagi yang lain? Apa pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Apa hubungan antara interaksi sosial dengan lembaga sosial? Jadi lengkap sudah ya segala pertanyaan kalian jika dikaitkan dengan materi hari ini sudah
rampung semuanya, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Masing-masing sudah ada grupnya. Nah, kelompok tersebut kalian gunakanlah untuk menjadi media perantara dalam melakukan diskusi kelompok. Jadi ini permasalahan yang telah kalian sebutkan tadi satu-satu. 1, 2 di atas itu akan dibahas oleh kelompok A. Selanjutnya, poin 3 dan 4 akan dibahas oleh kelompok B. Silakan berdiskusi selama 15 menit. Gunakan WA ya, WA group untuk diskusi. Belajar ini Iya, tadi di ingat ya, gunakan WA group. Silakan diamati permasalahan yang dibahas oleh tiap-tiap kelompok. Kemudian gunakan WA group untuk berdiskusi.
Ibu sudah. Ibu. Ibu sudah. Ibu, oh ibu. Ibu, 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 ibu. Ibu, oh ibu. Iya sih. Ya, Sudah oke? Mulai. oke, boleh. Let's go. Sudah selesai Boleh, anak-anak mulai diskusinya? saja. Saya sudah. Tunggu ibu supaya saya bilang orang masuk saya Zoom. Iya, silakan. Waktunya sudah selesai untuk kegiatan diskusi. Sudah semua ya anak-anak? Ya. Oke. Kelompok B bagaimana sudah? Sudah. Oke, semuanya diaktifkan videonya. Abil. Ya, sambil menunggu yang lainnya, kita mulai saja ya. Kita akan masuk ke kegiatan presentasi. Nah, anak-anak, berikut kita akan masuk pada kegiatan presentasi di sini. Ya. Untuk itu, mempersingkat waktu, Ibu persilakan kepada perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil presentasinya. Ya. Ini dimulai dari kelompok A. Pembahasannya yang pertama mengemukakan hubungan antar interaksi sosial dengan lembaga sosial. Kemudian mendeskripsikan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Namun sebelum itu, sebelum terlanjur kalian membahas itu, Ibu lihat dulu rekamannya, jangan kecolongan kita. Ibu, jangan lupa ya. Iya. Oke. Oke, silakan untuk kelompok A, silakan paparkan dia punya hasil presentasi. Perwakilan dari kelompok Cipong baca. A, silakan. Cipong baca. Tunggu jaringan. Pagi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan membacakan soal. Ya. Nomor 1. Satu, mengemukakan hubungan antara interaksi sosial dengan lembaga sosial. Putri Ayani baca. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani Ayani. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari hasil diskusi dari kelompok A. Interaksi sosial merupakan bagian dari lembaga sosial. Dalam suatu lembaga sosial, tentu kita melakukan interaksi sosial.
Interaksi sosial yang kita lakukan bertujuan agar lembaga sosial tersebut dapat berlangsung keberadaannya. Untuk membuat sebuah lembaga sosial juga diperlukan interaksi sosial. Contohnya adalah seorang yang ingin membangun sebuah lembaga pendidikan pasti membutuhkan orang lain untuk membangun lembaga tersebut, mulai dari perencanaannya hingga pelaksanaannya. Yang kedua, lembaga sosial tidak dapat berdiri tanpa adanya interaksi sosial. Seperti yang telah dijelaskan pada poin pertama bahwa awal dari adanya lembaga sosial adalah adanya interaksi sosial. Interaksi sosial bisa menghasilkan norma dan nilai sosial, perubahan sosial, dan lembaga sosial. Nomor 2. Terima kasih anak Tria. Jadi anak Tria ini perwakilan dari kelompok A telah membahas tentang hubungan antara interaksi sosial dengan lembaga sosial. Ya, terima kasih. Berikutnya ada yang perlu dijawab lagi? Silakan. Ada. Ada. Cipong. Ya, silakan. Nomor 2, mendeskripsikan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ya. Saya akan membacakan jawaban dari nomor 2. Lembaga sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial antar masyarakat dan timbulnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sejumlah lembaga sosial untuk kelangsungan hidup masyarakat. Contohnya, kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka terbentuklah lembaga sekolah. Sebaliknya, kebutuhan masyarakat akan pemuasan kebutuhan, maka terbentuklah yang namanya lembaga ekonomi. Iya. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih anak Rizky, perwakilan dari kelompok A ya. Jadi kelompok A ini sudah membahas kedua-duanya permasalahan yang mereka peroleh, kemudian mereka presentasikan hasilnya. Terima kasih untuk itu Ibu memberikan aplaus kepada kelompok A. Berikutnya kita pindah ke kelompok B. Silakan kelompok B, perwakilan kelompoknya. Bila tipe. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan soal nomor 1. Ya. Menyebutkan contoh-contoh pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ya, silakan. Contoh dari beberapa lembaga sosial yang tercipta akibat dari interaksi sosial. 1. Lembaga keluarga. Unit sosial yang ada di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. 2. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sebuah institusi sosial yang menjadikan sosialisasi lanjutan setelah keluarga. 3. Lembaga ekonomi. Lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 4. Lembaga agama. Merupakan lembaga yang penting mengatur kehidupan rohani manusia. 5. Lembaga politik. Lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keetaruan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya. Ya, terima kasih anak Pindra, perwakilan dari kelompok B. Masih ada yang perlu dibahas di kelompok B? Silakan. Masih Ibu. Silakan kelompok B. Nomor 2, menyajikan hasil analisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Iya.
Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial adalah proses interaksi sosial akan melahirkan pembentukan lembaga sosial atau bisa dikatakan saling membutuhkan. Kegiatan interaksi sosial terjadi karena komunikasi atau kontak fisik antara orang bisa dalam bentuk norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Lembaga sosial lahir dari hasil interaksi masyarakat, di mana lembaga sosial ini terbentuk untuk mewadahi atau menyelesaikan kebutuhan berdasarkan interaksi masyarakat. Ya. Sudah, Ibu. Terima kasih Anak Pindra, perwakilan dari kelompok B atas semua jawaban yang sangat sempurna ya. Terima kasih Anak Pindra. Untuk itu Ibu akan memberikan aplaus untuk kelompok B atas hasil presentasinya. Nah, anak-anakku sudah terbahas tadi ya semua pembelajaran kita pada siang hari ini terkait materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, untuk itu anak-anak kita ke tahap selanjutnya ya, untuk mempersingkat waktu kita ke tahap berikutnya. Bentar, Ibu lihat dulu. Ini sudah. Selanjutnya kita ke kegiatan evaluasi ya. Ada lihat yang Ibu tampilkan ini? Ya. Sampai Nah, belum. seperti biasanya anak-anak, setiap akhir pembelajaran Ibu akan melakukan yang namanya evaluasi. Ya. Jadi evaluasi ini akan mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari tadi ini, ya. Jadi evaluasi ini Ibu sudah kirim ke WA kalian masing-masing. Silakan dilihat nanti. Mungkin setelah Ibu tutup pembelajaran kali ini, barulah kalian kerjakan evaluasinya. Kemudian otomatis setelah kalian kerjakan, pastilah hasilnya akan Ibu baca atau Ibu ketahui, ya, anak-anak. Selanjutnya kita pada tahap berikutnya, yaitu kesimpulan. Adakah di antara anak-anakku ini yang bisa memberikan kesimpulan materi untuk pembelajaran kita pada siang hari ini? Silakan. Ada saya. Ya, silakan, Fitria. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani Ayani. Saya di sini akan menyimpulkan materi dari hasil presentasi dari kelompok A. Ya, silakan. Interaksi sosial merupakan bagian dari lembaga sosial. Ya. Dalam suatu lembaga sosial, tentu kita melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial yang kita lakukan bertujuan agar lembaga sosial tersebut dapat berlangsung keberadaannya. Seperti contoh, seperti yang telah dijelaskan pada poin pertama, bahwa awal dari adanya lembaga sosial adalah adanya interaksi sosial. Lembaga sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial antara masyarakat dan timbulnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sejumlah lembaga sosial untuk kelangsungan hidup masyarakat. Contohnya kebutuhan masyarakat pendidikan, sebaliknya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan akan pemuasan kebutuhan. Maka terbentuklah yang namanya lembaga ekonomi. Sekian dari kesimpulan dari kelompok A. Ya, terima kasih Anak Fitria, perwakilan dari kelompok A. Ada lagi yang bisa menarik kesimpulan terhadap apa yang telah kita pelajari tadi? Kalau tidak ada, ya Ibu akan menyimpulkan kembali ya, bahwa tentang materi interaksi sosial ini pada dasarnya tidak semua kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi sendiri ya. Oleh sebab itu mengharuskan adanya hubungan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.
Nah, hal inilah yang mendorong terbentuknya lembaga sosial. Kemudian pengaruh dari interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial ini dapat dicerminkan antara lain lewat lembaga keluarga. Nah, sebagaimana dalam lembaga keluarga ini terdapat anggotanya ayah, ibu, dan anak-anak. Kemudian lembaga pendidikan, ya, selain lembaga keluarga ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini lembaga yang difungsikan oleh setiap manusia yang ingin mengembangkan dirinya, ingin mencari pengetahuan, baik keterampilan, sehingga sang manusia ini bisa berkembang, ya, sehingga membutuhkan yang namanya lembaga pendidikan. Kemudian ada lagi lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini mengatur segala macam aktivitas manusia terhadap pemenuhan untuk kelangsungan hidup. Nah, contohnya seperti orang berjualan, orang melakukan menukar uang dan barang, ya, itu dibutuhkan yang namanya lembaga ekonomi. Nah, anak-anak, lembaga selain ekonomi ada lembaga agama, ya. Nah, lembaga agama ini terbentuk dengan adanya keinginan untuk bisa menambah pengetahuan tentang ilmu agama sehingga menjalin persaudaraan antara masyarakat seagama. Contohnya majelis agama serta organisasi keagamaan lainnya. Selanjutnya, anak-anakku tetap dikerja evaluasi yang telah Ibu kirim di link itu, ya. Kemudian untuk memahami kembali materi yang telah dijelaskan tadi, ingat Ibu sudah mengirimkan link kepada kalian video, ya, video tentang materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Silakan kalian putar videonya agar bisa menambah wawasan tentang materi yang telah kita bahas pada siang hari ini. Ya, anak-anakku, terima kasih telah bergabung, ya, di Zoom kali ini. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi, ya, dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Ingat, tetap jaga kesehatan kalian, ya. Tetap lakukan protokol kesehatan, memakai masker dan jaga jarak. Jaga jarak. Kemudian setelah beraktivitas, biasakan diri untuk selalu mencuci tangan. Ya, jadi anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi yang telah Ibu kirim. Ya, jadi sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk lembaga sosial. Ya, anak-anak semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.